Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11. Firman Tuhan demikian. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak pergi pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Sampai di sini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen, kita mau dan kepingin mengalami mujizat atau kepingin lihat mujizat? Hah? Ngalami? Bener? Kalau saudara kepingin ngalami, berarti saudara mau enggak jadi Lazarus? Hah? Mau? Mati dulu? Mau? Padahal pada waktu itu Lazarus sakit, kemudian Maria Magdalena, Maria sama Marta mengirim kabar sama Yesus. Yesus berkata, "Penyakit itu tidak apa-apa." Lalu Yesus sengaja tidak datang ke Betani, malah ditunda 2 hari, sehingga akhirnya Lazarus ini yang sakit mati. Pada waktu Lazarus ini mati, mereka saudara-saudaranya dan termasuk Lazarus tahu enggak bahwa bakal Lazarus ini bangkit? Hah? Enggak. Nah, sekarang saya tanya. Bahwa Lazarus nanti dibangkitkan tuh Maria tahu enggak? Enggak tahu dah. Lazarus ya enggak tahu dah. Hah? Nah, kamu sekarang saya tanya, kamu kenapa tadi mau jadi Lazarus? Karena kamu tahu bahwa Lazarus bakal bangkit toh. Betul enggak? Hah? Nah, sekarang kalau udah tahu mau enggak? Sekarang mau enggak? Jadi kalau mau, nanti kalau sakit, kalau nangis, awas lo ya. Jadi nanti kalau saudara ngomong jadi orang Kristen itu gampang kelihatan nih.
Tapi prakteknya itu belum tentu. Kalau iman percaya kamu dan pengenalanmu akan Yesus, belum benar-benar, kamu tidak akan dapat melakukan seperti yang kamu katakan. Kenapa? Karena ngomong sih gampang. Tapi coba kalau kamu sakit terus ditangisi anakmu, kira-kira mau cepat pulang apa enggak? Hah? Turut nangis enggak? Ayo sekarang tanya. Iya, ngomong sih gampang. Maka dari itu kalau engkau tidak kenal Yesusmu sungguh-sungguh seperti Alkitab, engkau tidak mampu untuk membayar harganya. Saya berani ngomong gitu karena apa? Saya alami sendiri. Saya kalau berani nantang saudara dan saya tanya saudara karena saya sudah alami. Nah ya. Saya selalu katakan, mati untuk Yesus, untung hidup untuk Kristus. Saya katakan itu karena apa? Saya kenal dia persis. Jadi pada waktu saya dikasih tahu Tuhan, ibumu mau pulang. Saya bilang, puji Tuhan. Saya tidak nangis, tidak. Malah saya panggil mama saya, Mah, waktunya sudah dekat, cepat siap-siap. Nah, kira-kira kalau orang tua sini dipanggil orang tuanya, dipanggil anaknya, dikasih tahu gitu, marah enggak? Hah? Marah? Loh kalau marah itu tandanya kenal Yesus apa enggak? Enggak itu. Sebabnya apa? Pikirannya gini, oh kamu kurang ajar ya anakku ya, jadi kepengen cepet-cepet aku mati ya. Ya dah? Itu karena kamu tidak kenal Yesus. Untungnya ibu saya itu persis kenal Yesus dan dia kenal saya. Saya orangnya belak-belakan. Saya katakan, Mah, waktunya sudah sangat sedikit. Cepat-cepat siap-siap. Kenapa, nak? Tuhan berkata, waktumu sudah tidak lama. Pulang. Dia berkata, puji Tuhan. Jadi, aku tidak lama. Tidak. Tapi tidak akan menderita. Jangan takut. Pulang. Nah. Papa saya bilang, ngomong kok ada aneh-aneh. Saya bilang, percaya enggak kalau Allahmu itu yang menetapkan langkah-langkah kita? Percaya. Nah, kalau Tuhan memberitahu, berarti Tuhan itu kasih. Karena apa? Karena kamu dikasih kesempatan untuk pesen-pesen. Betul enggak? Nah, sekarang pilih yang mana? Enak dikasih tahu apa enak enggak? Hah? Kalau dikasih tahu enggak nangis? Enggak bingung? Benar loh ya? Nanti kalau Tuhan membuktikan kasih tahu kamu, siap-siap pulang. Kalau nangis awas gue nanti. Sebabnya apa? Kita jadi orang Kristen ini benar-benar harus mengenal Allah kita. Kalau kita berani nyanyi bahwa Allah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan, itu benar. Kalau Tuhan mengatakan belum waktunya, enggak bakal kamu dipanggil pulang. Saudara percaya enggak itu? Ada seorang sudah sakit-sakitan, dia malah berkata begini sama saya, Pak, saya ini kalau tidak dipanggil-panggil pulang ya Pak. Sudah mau siap pulang? Iya. Tapi tidak boleh itu Pak. Kenapa? Saya ini suruh sembahyang terus. Iya, punya tugas loh. Iya, sudah ucapkan syukur. Tapi yang satu bilang, kenapa? Ibu kok susah? Aku itu berdoa terus minta panjang umur. Panjang umurnya. Ya, dikasih panjang sungguhan. 95. Tidak mati-mati. Panjang. Tapi hidup tidak mati-tidak di tempat tidur. Nah. Terus saya tanya. Ibu masih kepingin panjang umur lagi tidak? Sekarang enggak. Kenapa? Tidak bisa apa-apa gini kok. Cuma makan tidur. Nah iya, makanya itu loh, jangan minta-minta. Kalau minta dituruti sengsara sekarang toh. Iya. Nah terus bagaimana? Ya sudah minta ampun, mintakan ampun Pak Yusa supaya pulang. Ayo minta ampun, Tuhan, aku minta ampun. Dulu aku minta panjang umur. Sekarang ternyata aku menderita kayak begini. Udah Tuhan, aku minta ampun, aku cabut. Sekarang kalau sudah waktunya pulang ya Tuhan, ampuni aku. Pulang, amin. Seminggu kemudian pulang. Lebih enak toh daripada menderita. Saudara tahu, hidup kekristenan itu adalah hidup yang luar biasa. Maka di sini kalau saudara itu perhatikan, pada waktu Lazarus ini sakit,
Maria dan Marta ini ngasih kabar Tuhan Yesus. Di sini jelas dikatakan Tuhan Yesus sengaja. Betul lah? Sengaja mundur. Padahal di sini di dalam ayat 4 jelas. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus, ayat 5, memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus mati, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Jadi sengaja disuruh mati enggak? Hah? Loh, kalau Yesus berkata begini ini sengaja diundur, jadi Yesus sengaja supaya Lazarus mati. Ya enggak? Hah? Tapi ayat ini mengatakan apa? Yesus mengasihi Lazarus dan Maria dan Marta. Mengapa disengaja biar mati? Hah? Supaya nama Allah dimuliakan. Nah, kamu rela enggak? Kalau kamu, anakmu, suami, istri diambil karena kemuliaan Allah. Ah, diem kamu sekarang. Nah, iya, ngomong sih gampang, betul toh? Betul toh? Gampang toh ngomong? Sebab pada waktu Lazarus itu dibiarkan mati, Lazarus, Maria dan Marta tidak tahu kalau Lazarus bakal dibangkitkan Allah. Kalau saudara dan saya dibiarkan dipanggil Tuhan, saudara dan saya pun tidak tahu apa rencana Allah, betul enggak? Tapi mengapa engkau tidak rela? Karena engkau belum mengenal siapa Tuhanmu. Karena engkau hidup hanya menurut kepikiranmu, tapi tidak hidup menurut kepikirannya Allah. Maka dari itu kalau saudara baca Yesus pada waktu dia naik ke surga, dia berkata apa? Aku akan utus Roh Kudus datang ke dalam dunia dan tinggal di dalam kamu. Dan saudara dan saya adalah teman sekerja Allah. Apa sekarang tugasnya Roh Kudus? Ayo. Yang utama tugasnya Roh Kudus itu apa? Penolong. Menolong siapa? Menolong kamu. Terus apa lagi? Menghibur. Menghibur siapa? Kamu lagi. Apa lagi? Apa lagi? Yang kamu ingat apa kerja Roh Kudus itu apa? Hah? Memimpin. Mengingatkan. Buat siapa? Kamu lagi. Yang kamu inget-inget dulu. Cuma kamu terus. Maka lupa bahwa tugas Roh Kudus yang utama itu bukan kamu. Memuliakan nama Yesus. Itu tugas utama. Baca di dalam Yohanes 16. Tapi dilupakan. Kenapa? Karena itu tidak hubungan sama kamu. Padahal salah. Yang utama itu. Coba di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14. Yohanes 16 ayat 14. Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku, Yesus. Sebab ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada loh. Itu tugas yang utama itu Roh Kudus itu untuk memuliakan siapa? Yesus. Bagaimana caranya dia memuliakan Yesus? Nah ini baru kamu yang dipakai. Jangan bilang tugas Roh Kudus nolong aku, ngibur aku, mimpin aku. Loh aku terus. Yesusnya mana? Makanya kerap kali orang Kristen ini cuma bikin Yesus kacung, hansip. Coba contohnya, kalau kamu sakit, pertama kali ingat Yesus atau ingat dokter? Dokter. Kalau sudah pergi dokter, dapat obat, sembayangnya apa?
Tuhan berkati obat ini. Betul enggak? Yesus itu alat memberkati atau Yesus yang utama? Ngerti? Karena kamu terlalu apa? Egois. Tidak memuliakan Yesus. Karena apa? Karena engkau tidak tahu tugas utama daripada Roh Kudus untuk memuliakan Yesus. Dan bagaimana caranya memuliakan? Ini begini. Roh Kudus ini tugasnya memuliakan Yesus. Yesus itu firman Allah. Jadi Alkitab ini isinya apa? Firman. Isinya Yesus. Firman Allah ini dimasukkan di dalam diri kamu. Karena kamu ini bait Allah. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Ini bekerja sama dengan engkau. Supaya firman ini menjadi satu kenyataan di dalam hidupmu. Sehingga kamu berbuah buah-buah roh yang nyata di dalam perbuatan, kasih, panjang sabar, rendah hati, lemah lembut. Orang lain melihat, waduh, kamu sekarang cerewet, kok jadi gak cerewet ya? Kamu sekarang dulu gak sabar, sekarang kok sabar ya? Dulu kamu begini, kok gini ya? Orang lain memuliakan Yesus atau enggak? Saudara tahu? Caranya kerja Roh Kudus memuliakan Yesus itu begitu. Tapi tugas utama bukan menolong kamu, tetapi menolong kamu untuk supaya saudara bekerja sama dengan firman dan berbuah dan menghasilkan buah-buah roh sehingga kemuliaan Yesus dinyatakan di dalam kamu, orang lain turut jadi anak Yesus. Tapi saudara enggak mikir gitu. Mikirnya aku terus pantesan enggak pernah buah. Kenapa? Karena kamu tidak pernah berpikir bahwa aku harus memuliakan Yesus. Kalau engkau punya posisi tahu bahwa Roh Kudus punya posisi memuliakan Yesus, engkau akan bekerja sama dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Segala perkara engkau berdoa, Tuhan Roh Kudus pimpin aku. Anakku sakit, Tuhan anakku sakit. Tolong ingatkan, insyafkan aku. Mana aku salahku, anakku dan aku yang salah. Tahu salah, bertobat. Setelah bertobat, berdoa. Tuhan, sekarang apa yang aku harus lakukan? Pergi dokter, berdoa, serahkan dalam tanganmu, atau apa yang rasakan? Tuntun aku. Jadi itu memuliakan. Tapi saudara mungkin berkata, wah tapi aku ya sudah sembahyang gitu. Nggak dengar tuh. Saudara berdoa, jawabannya nggak usah dengar, nggak usah apa-apa. Yang penting saudara sudah berdoa, Roh Kudus akan menuntun engkau. Jikalau Roh Kudus tahu bahwa pikiran atau apa yang kamu mau bertindak ini salah, dia akan cegah. Tapi kalau sudah benar, dia diam saja. Jadi lakukan, ke dokter, boleh. Tidak dilarang. Tapi kalau Tuhan tidak setuju, dokternya tidak ada. Betul tak? Kalau ada, boleh. Obat diminum, tidak apa-apa. Jangan tanya dokter, mau obat yang mahal atau yang murah? Lalu kamu bilang apa? Yang mahal. Loh, yang menetapkan kamu atau Tuhan? Kamu berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada dokter. Loh. Sebab apa? Obat apa saja kalau Allah yang memberkati, segala perkara akan terjadi. Itu caranya kerja orang Kristen, saudara. Maka dari itu kita harus tahu, mengapa Lazarus dibiarkan Tuhan mati. Sebabnya Tuhan tahu, Maria dan Marta dan Lazarus, dia sudah melihat mujizat demi mujizat, yang diharapkan itu cuma apa? Mujizat, tapi tidak mempersembahkan keakuannya ini loh. Maka dari itu Tuhan Yesus pada waktu dapat berita Lazarus sakit, Tuhan sengaja diundur biar mati Lazarus. Mengapa? Sebab kalau tidak mati, tidak akan terjadi pembaharuan. Sakit penyakitnya, kalau orang itu tidak mati lebih dahulu di dalam kenyataan, tidak akan sempurna kembali.
Kalau saudara sakit, minta kesembuhan, tapi sebetulnya harus mati. Saudara tidak mau mati, sakitnya akhirnya membawa akibat terus. Tapi kalau saudara mati dulu, bangkit, sakitmu pasti hilang. Itu kenyataan. Semua orang. Semua orang. Dan anak-anak Tuhan yang ngalami sakit, mati dulu. Apa yang diartikan mati? Mati harapannya, mati berpikirnya, mati harapan untuk lihat segala perkara. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kamu masih ikut ambil bagian. Contohnya, coba kita lihat di dalam Kejadian. Jadi kita harus belajar benar-benar, saudara. Kita ini adalah anak-anak Abraham. Anak-anak orang beriman. Abraham itu bapak orang beriman. Dan apa yang terjadi dengan Abraham? Coba. Di dalam Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang ke-15, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Saudara perhatikan, kalau Allah berkata langsung kepada Abraham, lalu Abraham itu langsung percaya atau malah ketawa? Allah sendiri yang ngomong sama Abraham, Abraham masih ketawa. Tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena umurnya sudah 100 tahun, dijanji Tuhan umur 75 tahun, nunggu 25 tahun, harapannya sudah hilang, mati. Harapannya mati karena apa? Kenyataan yang terjadi di dalam hidupnya. Umurnya sudah 100 tahun, Sarah sudah 90, sudah kakek-kakek sama nenek-nenek. Mana mungkin. Demikian juga saudara kerap kali begitu enggak? Mana mungkin. Aku sudah divonis dokter kanker, mana mungkin. Itu loh, orang Kristen itu. Kenapa? Karena tidak kenal akan firman Allah yang benar. Maka firman Tuhan berkata, umatku binasa karena mereka tidak berpengertian dan pengetahuan. Maka dari itu saudara, saya selalu tekankan, baca Alkitab, supaya engkau bekerja sama firman dengan Roh Kudus. Engkau berbuah lebat dan kemuliaan Yesus dinyatakan dalam hidup kita. Tetapi untuk itu, kita harus mematikan dulu pikiran, kehendak. Kita ini harus mati seperti Lazarus. Maka kerap kali Allah itu biarkan engkau di dalam penderitaan. Sebab apa? Sebab kalau engkau tidak buntu jalan, semua jalan secara manusia tertutup, engkau tidak akan menyerah kepada Yesus. Rugi. Dipaksa sampai akhirnya nyerah total. Maka saya senang sekali saya hari ini bisa di sini lagi. Sudah setahun lebih nih ya, saya tidak balik ke sini. Sebab saya itu sama Pak Stefanus sama Lani ini mengikuti perkembangan terus. Dari rumah belum mau disita. Sampai leng sampai dia bilang, Pak Yusa, loh kamu ini percaya enggak? Percaya. Tapi tidak punya apa-apa, disita. Rela. Saya kalau ngomong terus terang belak-belakan sama dia. Rela. Kalau harus tidur di bawah jembatan, di bawah jembatan. Saya tuh terus terang tanyain kalau tidak percaya orangnya. Saya ngomong sama dia. Rela enggak? Jadi, masa? Ya sudah rela. Rela. Kalau harus diusir keluar. Tinggal di mana? Di bawah jembatan. Ya sudah di bawah jembatan. Pikir dia,
Walah omongannya kok gini ya. Biasanya hamba Tuhan itu kan malah gini. Jangan takut, Allah Maha Kuasa. Tidak. Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, Lazarus sakit. Tapi sengaja Yesus tinggal supaya apa? Mati. Karena kalau kamu tidak mati, engkau tidak akan melihat kemuliaan Allah. Dan sekarang dia bilang apa? Tuhan luar biasa ya. Iya. Nah, kemuliaan Allah dinyatakan? Iya. Nyatanya kamu sampai sekarang sudah berapa tahun? 3 tahun. Tidak diusir toh? Tidak. Nyatanya bisa enggak? Bisa. Lunas enggak? Lunas. Bagaimana caranya? Enggak tahu. Itu urusannya Tuhan. Bukan urusanmu. Tapi jangan pakai ini. Jangan pakai ini. Kalau saudara tidak mau mematikan pikiranmu, kau akan dipaksa oleh Allah. Mati. Kau tidak mau usaha terus, kau akan dipaksa oleh Allah. Semua jalan buntu. Pilih sekarang, mau senang dipaksa atau enggak? Hah? Enggak. Baca firman. Percaya sungguh-sungguh sama Yesus. Nah, apapun terjadi, puji Tuhan. Mati, untung, hidup, Yesus. Nah, berani enggak? Gampang toh? Loh, saya bilang itu karena saya ngaku, saya layak alami. Kalau engkau nanti imanmu itu diuji pada masa kesusahan, bukan pada masa kesenangan. Di situ kamu akan lihat imanmu benar enggak. Sakit, tambah lama, tambah parah. Puji Tuhan, aku sudah bertobat. Mati, untung, hidup untuk Yesus. Nah, harus berani. Rela. Nah, itu saya lakukan. Anak saya sakit, saya bilang, kenapa nak, kamu sakit? Tidak tahu, kepengen mati rasanya. Nah, periksa diri. Sudah kok Pak, bertobat, sudah. Terus apa? Ada suara terus, sebentar lagi kamu mati, sebentar lagi kamu mati. Jadi saya rasanya lemes. Kalau sudah waktunya pulang. Oh, itu saya yang ngomong. Lalu saya masuk kamar, saya sembahyang. Tuhan, anakku kok selalu ada suara kepengen mati itu sebetulnya apa sih Tuhan? Kalau memang sudah waktunya pulang, bawa pulang. Saya kalau sembahyang begitu. Saudara percaya? Saya tidak mau bohong. Kalau bohong itu tidak masuk surga. Saya kalau sembahyang gitu. Tuhan, anakku sakit. Dosa-dosanya apa? Tolong buka. Dan dosaku apa? Aku salah, aku minta ampun. Tapi kalau aku sudah periksa tidak ada, dia sudah minta ampun. Kalau engkau menurut engkau, lebih baik dia pulang. Ambil, silahkan. Saya orangnya. Malam Tuhan bilang, anakmu itu sebetulnya dia kalah. Oh, kalah apanya? Itu lihat itu. Dikasih lihat. Ada lubang kubur. Anak saya ini belum mati, tapi tidur di dalam kubur. Lalu ada tangan hitam melempari batu. Saya ngomong sama anak. Sam, kamu ini tolol. Kamu belum mati kok di dalam kamar lubang kubur ngapain? Bangun. Lah aku ini katanya sudah mati. Masih hidup jadi bisa ngomong sama papa kok mati. Jangan tolol. Bangkit, katakan dalam nama Yesus. Bangkit. Oh gitu Tuhan. Bangun pagi-pagi saya bilang, kamu ini tolol, ditipu setan, saya bilang. Kamu ini Tuhan mengatakan belum waktunya mati. Kok kamu sudah di dalam lubang kubur? Nah terus, tolak dalam nama Yesus. Engkau bangkit, sembuh. Loh, harus begitu. Jadi jangan gini, Tuhan anakku sakit. Ampun ya Tuhan, sembuhin sih Tuhan. Tuhan belum ngomong sudah ribut sembuhkan. Karepmu atau karepe Tuhan. Ini loh saudara tahu. Harus serahkan Tuhan, berdoa, minta hikmat Tuhan. Allah maunya apa? Kalau maunya pulang. Kamu bilang, jangan dong Tuhan. Risikonya tahu. Apa? Ada seorang ibu. Suaminya mati, enggak, hidup enggak. Berdoa. Kalau saya, Tuhan, kalau sudah waktunya pulang. Makanya kalau orang sakit panggil saya, mesti ambil risiko. Saya kalau dipanggil selalu ngomong gini. Berani ambil risiko? Risiko apa Pak Yusa? Kalau mati. Kalau hidup sembuh.
Mau? Waduh, ya sembuh toh Pak Yusa. Itu berarti saya harus berdoa, kamu yang dukung kamu. Saya dukung dari rumah saja. Tapi kalau kamu ambil risiko, mau, oke. Apa saja yang Tuhan katakan, saya katakan. Berani? Ya, oke. Sembahyang, plek, Tuhan bilang, waktunya pulang. Pulang! Oke, ini di Jakarta ini, kapan ya? Setengah tahun yang lalu itu begini. Saya sedang khotbah di rumah makan mana itu lupa saya. Lalu dijemput sama seorang. Orang ini, bapak-bapak ini, dia bilang begini. Dia kena sakit, kena serangan jantung, tapi masih hidup, masih ngomong, masih ngobrol. Dia diinjili. Dia bilang apa? Nonsen semuanya. Nonsen. Tapi ini nyonya sama anak ini sembahyang terus buat suaminya supaya bertobat. Apa terjadi? Dia bilang, Pak Yusa, tolong saya doa Tuhan ini orang bisa tobat enggak? Bisa. Engkau suruh enggak? Ya sudah. Ya. Nah, anehnya, orang ini ketemu saya datang. Ngomong saya apa? Enggak gini. Percaya Yesus enggak? Saya ngomong gini. Kenalin, ini Yusa. Oh ya, saya sudah pernah dengar dari anak saya katanya Yusa, hamba Tuhan. Ya. Engkau tahu enggak? Sebentar lagi kamu mati. Kamu ini sekarang ini pakai hidung ini, pakai sirstaf ini, tahu enggak? Napasmu kadang-kadang, sebentar lagi kamu mati, tahu enggak? Saya bilang, iya mestinya ya mati saya. Nah ya, tahu enggak? Tahu. Kemana kamu kalau mati? Lah ya enggak tahu. Mau masuk surga apa neraka? Ya masuk surga. Bertobat, terima Yesus. Dan sekarang terima, kamu berdoa, saya berdoa. Dalam waktu 1-2 hari, kamu berdoa, Yesus akan beritahu apa yang harus terjadi dengan kamu. Kalau sembuh, kalau pulang. Lalu dia bilang apa? Ya mau. Sampai anaknya bilang, mau Pak, mau. Ini loh pendeta yang berani belak-belakan. Wah, malah bertobat. Aneh enggak? Yang lain diinjili, dihalusi. Nonsen. Langsung saya berdoa. Terima Yesus, berdoa. Oke. 2 hari kemudian pulang. Mati dengan tenang. Dengan ucapan syukur. Aku sudah terima Yesus. Pulang. Sudah tahu? Anaknya bilang, terima kasih Tuhan, tidak terlambat. Mau mati kok malah terima kasih. Nah itu anak Tuhan. Karena apa? Tahu bahwa keselamatan sudah ada di dalam tangan dia. Jadi saudara tahu, mengapa Abraham dibuat Tuhan menunggu 25 tahun. Sebab Abraham masih memakai akal budinya. Saudara pun selama berharap kepada Tuhan di dalam menanggulangi masalahmu, percayamu, pengertianmu dengan Yesus, engkau tidak berani menyerahkan 100% sama dia. Kau akan rugi. Kau harus berani menyerahkan 100% dalam tangan dia. Apapun yang terjadi, engkau katakan, Tuhan, kau lebih tahu dan aku tahu engkau lakukan yang terbaik bagi kami. Ucapkan syukur. Kalau kamu tahu, kalau kamu mengucap syukur gitu, malah Allah itu mengerjakan luar biasa. Ini pengalaman saya. Istri saya mau mati, malah saya bilang, bawa pulang Tuhan kalau sudah waktunya. Tuhan berkata, aku masih butuhkan. Buat apa? Buat jaga kamu, supaya ada orang jatuh cinta sama kamu. Oh iya, betul. Saudara. Jadi saya itu orangnya itu. Saya berkata, pokoknya engkau Tuhan. Tapi engkau harus jamin aku. Jadi hambamu, aku sebulan itu 3 minggu lebih itu di luar kota. Dan sendiri. Kalau engkau tidak jamin aku, kau yang risiko loh Tuhan. Ya toh? Coba kalau tahu kalau saya ini tidak punya istri. Repot. Banyak orang jatuh cinta. Nah. Lo bener gak? Risiko. Lah tapi kalau punya istri, tidak ada orang berani deketi saya. Sebabnya apa? Sebabnya punya istri.
Ini loh, saya selalu ngomong sama Tuhan. Jaminanmu yang akan menjamin saya tidak jatuh. Hidup kekristenan itu harus hidup yang nyata. Yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus membiarkan Lazarus mati, untuk apa? Dia di dalam ayat yang ke-15, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi kalau saudara dan saya tidak melihat mujizat, engkau tidak akan dapat percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Nah, hal itu saya katakan, kalau saudara cuma lihat tok, saudara akan kecewa. Sebab setiap kali engkau dengar kesaksian, saudara bilang apa? Hebat ya, hebat, Tuhan itu memang ada kok ya. Tapi kalau itu menimpa kamu bagaimana? Tidak kuat Tuhan, aku tidak kuat, jangan seperti dia ya. Itu enggak. Kapan kamu mau lihat mujizat kalau kamu tidak ngalami sendiri? Maka dari itu kamu harus belajar firman Tuhan dan benar-benar alami. Saya barusan ketemu sama seorang pengusaha. Tidak sengaja ketemunya. Karena saya diantar pulang, mampir ke kantor, terus ketemu dia. Terus dia bilang begini, wah Pak Yusa, luar biasa Tuhan. Apa? Saya sendiri tidak tahu, saya bilang. Ya itu, khotbahmu itu tak dengarkan, tak praktekno. Luar biasa Tuhan. Engkau kan mengatakan, tiap pagi harus bangun, sembahyang menghadap kepada Tuhan, baca Alkitab. Kenapa? Sebab setiap pagi Tuhan Yesus itu mengunjungi anak-anaknya satu-satu. Tiap pagi. Kenapa? Ayatnya ada. Di dalam Ayub 7:17. Dan Yesus sendiri memberi contoh. Di dalam Markus 1:35. Di dalam Ayub pasal 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi? Kenapa Tuhan Yesus selalu datang kepada anak-anaknya pribadi demi pribadi setiap pagi? Sebabnya Yesus ini senang yang seger. Kapan hidup saudara ini paling seger? Kan kalau bangun pagi, wah. Kenapa? Sudah tidur. Tapi saudara kepengennya apa? Mau ngasih Yesus yang apa? Yang sisa. Sudah malam, kerja kesel, capek, jam 12 mau tidur, itu mau ngadep Yesus. Sudah loyo itu loh mau kasihkan Yesus. Makanya banyak orang Kristen tidak diberkati karena apa? Memberikan yang sisa. Berikan kepada Yesus yang terbaik. Yaitu pagi hari setelah tidur, istirahat, bangun, seger. Ngadep Yesus, serahkan pikiran, hatimu, pekerjaanmu hari ini dengan Yesus. Karena apa? Yesus memberi contoh. Yesus itu Allah sendiri, tapi memberi contoh. Di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Lalu ada orang tanya sama saya begini, ya paginya itu jam berapa ya Pak Yusa? Wong saya itu kalau bangun jam 9. Ada lagi kalau yang bangun itu jam 7. Lah jam 6 kan sudah pagi. Saya berkata paginya itu paginya Yesus. Lah jam berapa? Baca di dalam Markus 1 pasal 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi paginya itu jam berapa? Hah? Ya jam 5 ke atas. Sebab mataharinya belum keluar. Jam berapa? Jam 2, jam 3. Lah terus tidurnya jam berapa? Lah kalau tidurnya jam 12, kamu baru tidur 2 jam bisa bangun? Bisa, orang tua.
Betul enggak? Kalau orang tua itu tidurnya kurang. Karena memang secara medis begitu. Tapi kalau masih muda, masih 30, masih 20 anak-anak lagi. Tidur harus 7-8 jam. Kamu suruh bangun jam 2 itu kan nanti masih teler. Betul enggak? Kamu harus realistis. Yesus di sini pagi-pagi benar. Hari masih gelap. Cukup jam 5, mataharinya belum keluar. Masih sepi enggak kalau jam 5? Masih. Kalau bisa jam 4, syukur. Loh. Ini pengusaha dia bilang apa? Betul Pak Yusa. Tak praktekin. Tapi susahnya luar biasa. Ngantuk. Tapi tak paksa. Pokoknya saya mau kok Tuhan. Daripada enggak bayar. Saya mau cinta engkau. Memberikan yang terbaik buat engkau. Setelah dilakukan beberapa lama. Sampai sekarang dia baru 5 minggu. Apa terjadi? Dia bilang, luar biasa. Selama hidupku, aku dapat proyek. Belum pernah dapat 500 juta ke atas. Maksimal 500 juta. Kali ini Tuhan buka proyek itu. 3 miliar. Padahal garansi bank saya tidak cukup. Tapi bank-bank itu aneh. Bisa mau nanggung saya. 3 miliar Pak. Sampai saya itu bingung. Berapa? 3 miliar. Dapat 1 miliar saja sudah senang. Dikasih 3 miliar. Nah terus kamu tambah takut apa? Tambah takut. Setiap pagi saya tambah ngotot sekarang. Sebabnya takut gak bisa genep ini. Piye ini 3 miliar deh. Saudara tahu? Loh. Karena apa? Karena kamu setia. Allah setia. Loh. Dan dia itu berapa? 9 keluarga kalau tidak salah. Anaknya itu hampir semua lakinya tidak ada. Anak 4 perempuan semua. Anak 3 perempuan semua. Anak 5 perempuan semua. Anak dia 2 perempuan semua. Selama 7 tahun tidak punya anak. Udah berhenti. Lalu dia bilang, Tuhan, aku mau. Lalu saya katakan, setiap kontak sama istrimu berdoa. Perintahkan tubuhmu. Sel telur ketemu sama sel saya. Nah, saya praktekin loh Pak Yusa. Apa terjadi? Ngandung. Periksa, waduh langdung. Nah, tapi perempuan itu laki. Dia bilang, Tuhan laki ya Tuhan. Laki. Keluar, laki. Lalu mertuanya sampai dikasih tahu enggak percaya. Laki apa perempuan? Laki. Enggak percaya. Mau semua itu perempuan. Laki itu barang langka. Sampai diangkat, ditelanjangi anaknya. Bener laki apa perempuan katanya. Mertuanya enggak percaya. Laki. Dia bilang ajaib ya. Lalu dia bilang apa? Tuhan itu luar biasa. Lalu saya tanya, kamu kasih nama siapa? Yusa. Jangan pikir, itu namaku. Untuk nginget-nginget Pak Yusa kok. Saya bilang, kurang ajar kamu. Tanya Tuhan dong. Minta nama Tuhan. Biar Pak, ini barang langka. Saudara tahu? Kalau Tuhan mau melakukan, segala perkara itu dapat terjadi, saudara. Tetapi Allah menghendaki engkau apa? Setia. Kadang-kadang bangun pagi, ya. Tapi gak tentu Pak, jamnya. Kadang-kadang jam 2, kadang-kadang jam 5, kadang-kadang jam 4, kadang-kadang ya jam 6. Itu gak setia namanya. Harus setia. Kalau kamu janji jam 4, jam 4. Kamu janji jam 5, jam 5. Sebab Allahmu setia. Kamu harus setia. Dan Allah akan bayar harganya kesetiaanmu. Kenapa? Karena Allah di sini berkata, supaya kemuliaan anak Allah dinyatakan. Tapi untuk kemuliaan anak Allah dinyatakan di dalam hidup kita, harus mati dulu pikiran, harapan secara duniawi, bukan harapan kepada Dia. Tetapi harapan kita, akal kita, cara kita secara duniawi. Matikan semuanya. Yesus akan menyatakan dirinya untuk kemuliaannya dinyatakan di dalam hidup kita. Maka dari itu saudara, mau atau minta dipaksa dulu.
Lakukan. Kalau engkau mau setiap pagi ketemu Yesus, tiap pagi bangun, berdoa. Kemukakan semua masalah. Yesus akan ambil alih masalahmu. Dan tidak ada barang yang mustahil bagi dia. Amin. Mari kita berdoa.